ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5, dan 6. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Mari kita baca teks berikut ini. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Kamu, atau tepatnya kita, sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Lalu pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Tuliskan jawabanmu dalam tabel berikut. Isikan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian, apa yang dia lakukannya, di mana tempatnya, dan apa yang dihasilkannya. Tulis dalam buku latihan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang beca, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Selanjutnya, kita akan belajar simetri putar. Langkah pertama, gambar persegi di atas karton dengan ukuran sisinya 4 cm. Langkah kedua, gunting gambar dengan rapih. Langkah ketiga, buat juga persegi dengan ukuran yang sama pada buku latihan. Langkah yang keempat, tentukan titik pusatnya. Langkah kelima, letakkan karton persegi di atas gambar persegi. Lalu yang keenam, cobalah memutar karton searah jarum jam. Mari coba kita putar. Satu putaran, dua putaran, tiga putaran, dan 4 putaran. Dari hasil percobaan tersebut, dapat kita ketahui bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang sudah kita buat, lalu menghasilkan 4 kali putaran, sehingga persegi memiliki 4 simetri putar. Buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain.
Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkahnya seperti pada penjelasan sebelumnya. Catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Beri tanda checklist jika memiliki dan beri tanda silang jika tidak memiliki simetri putar. Dan jangan lupa hitung berapa jumlah simetri putarnya lalu tuliskan pada tabel. Tuliskan tugas ini dalam buku latihan dan kumpulkan melalui Google Classroom. Selanjutnya, mari kita baca teks pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi, dan masih banyak lainnya, seperti pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Dari teks bacaan tersebut, Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka ingin mengenakan pakaian profesi yang berbeda pula. Perbedaan itu tidak membuat mereka terpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Tanyalah teman-temanmu apa cita-citanya. Tanyakan kepada teman laki-laki dan perempuan. Sehubung kita sedang belajar dari rumah, maka gantilah temanmu dengan anggota keluarga seperti ayah, ibu, atau kakak. Tuliskan hasil temuanmu pada anggota keluarga pada bagan berikut. Tulis pada buku latihan, fotokan, dan kirim melalui Google Classroom. Hari ini kita sudah belajar pembuatan pakaian tentang siapa saja yang terlibat, apa saja yang dikerjakannya, di mana tempatnya, dan apa yang dihasilkannya. Kita juga sudah belajar tentang simetri putar pada bangun datar. Dan yang terakhir, kita belajar tentang berbagai macam pakaian profesi. Menghargai perbedaan cita-cita antara kamu dengan anggota keluargamu yang lain. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya dan jangan lupa dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.